Baru-baru ini ada yang diuntungkan dari kecanggihan teknologi zaman now, yaitu memotret. Itu soal kasus video anak yang tertabrak truk saat berada di jalanan. Di video itu terlihat seorang anak yang secara sadar ia mendekat ke jalanan dan memberhentikan sebuah truk yang sangat besar. Akibatnya fatal, sampai 1 orang meninggal loh. Gue sih nggak tahu ya apa tujuannya si anak itu ke jalanan terus memberhentikan truk yang besar itu hingga dia terlindas. Kalau tujuannya untuk bikin konten sih, aneh gak sih? Please dong, masa bikin konten sampai segitunya? Sampai lu ngorbanin nyawanya untuk sebuah konten? Hello, come on! Well, belakangan akhirnya video si anak yang terlindas itu viral di media sosial. Wah. Ya, akhirnya muncul banyak perspektif dan muncul banyak pendapat yang akibatnya banyak salah kaprah sih. Well, ada lagi nih yang kadang bikin kita kesel. Kalian itu suka risih nggak sih? Atau keganggu gitu sama orang yang sengaja motret kalian? Candidatin kalian lagi makan, lagi duduk, lagi tidur, lagi nguap, lagi minum, atau lagi sama ayang. Suka risih nggak? Candid ya candid. Pas lo lagi candidatin orang, lo izin nggak sih? Ya namanya juga candid, masa harus izin? Sebelum kita ngomongin candid, kita ngomongin etika mengambil gambar. Nah, gue kasih tahu nih sama Gen People, ada 5 negara yang punya aturan dalam mengambil gambar atau memotret. Yang pertama, ada Jepang. Nah, kalau kita berkunjung ke Jepang, Gen People nggak diperbolehkan untuk ngambil gambar kuil atau patung tertentu. Misalnya, kuil Genko dan kuil Jisoin. Ini karena tempat tersebut adalah tempat suci bagi masyarakat Jepang. Dikutip dari japantoday.com, jika melanggar peraturan, turis diharuskan membayar denda 10.000 yen atau sekitar 1,3 juta rupiah. Wah, lumayan besar ya. Yang kedua nih, Korea Utara. Nah, kalau Gen People berkunjung ke Korea Utara harus tahu nih aturan-aturan yang ada di sana. Karena gerak-gerikmu terbatas. Gen People tidak diizinkan meninggalkan hotel tanpa pemandu. Gen People juga tidak boleh mengambil foto tanpa izin pemandu. Jika kamu melanggar dan tidak mematuhinya, siap-siap aja nih dapat denda. Atau apa ya, mungkin di penjara. Amsterdam, Belanda. Nah, di Amsterdam itu ada beberapa tempat yang tidak boleh difoto atau memotret di situ. Seperti kawasan Red Light District. Red Light District itu kawasan prostitusi yang legal di Belanda. Kalau lo nekat memotret, kamera bakal disita, lo nya dihukum denda bahkan penjara. Uni Emirat Arab. Nah, Gen People, di negara ini punya peraturan nih kalau motret itu tidak boleh di gedung pemerintahan, jembatan, atau tempat syekh di negara Uni Emirat Arab. Jika melanggar peraturan ini, maka bisa terancam di penjara selama 1 sampai 3 bulan. Lama juga ya. Dilansir dari hukumonline.com, ada 2 nih. Hukum mengambil gambar diri atau memfoto orang tanpa persetujuannya diatur di undang-undang ini. Yang intinya, terdapat pembatasan atas penggunaan hak cipta atas suatu potret. Jadi, orang yang mengambil potret harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari orang yang dipotret. Sebab pasal 12 ayat 1 UU HC telah mengaturnya. Setiap orang dilarang melakukan penggunaan secara komersial, penggandaan, pengumuman, pendistribusian, dan atau komunikasi atas potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya. Dan jika melakukan pelanggaran hak privasi yang dimaksud dalam pasal 12 ini, ada dendanya loh, 500 juta rupiah. Wah, gede kan? Cuman kalau misalkan kita mau izin lisan untuk street fotografi mungkin masih make sense kali ya. Intinya, kita sebagai generasi penerus harus bisa menghormati dan menghargai adat dan aturan yang berlaku di daerah atau negara masing-masing. Karena semua itu berbeda, makanya jangan sotoy. Gini aja, kita perjelas. Sekarang tempatin diri lo sebagai model.
Nah, lu mau nggak difoto pas lagi ngantuk, difoto pas lagi jelek, difoto pas lagi tidur, difoto pas lagi pacaran, difoto pas lagi ngapain kayak yang aneh-aneh? Mau nggak lu? Hah?